kali ini kita langsung aja buat project Laravel-nya. Kita masuk dulu ke web laravel.com buat ngecek dokumentasi. Oke, kita scroll ke bawah. Installing Laravel. Nah, ini kita install lewat Composer ya. Bisa di copy aja langsung. Lalu kita pilih tempat kita mau menyimpan project itu ya. Misalnya menyimpan di sini. Dan untuk di Windows kalian harus pakai Git Bash untuk menggunakan Composer ya. Karena terminal di Windows itu beda sama di Mac sama Linux ya, jadi harus menggunakan Git Bash. Oke, kita paste aja. Oh ya, sebelumnya kasih nama RR portal pendaftaran ya kalau saya. Oke, kita tunggu ini. Oke, karena udah jadi downloadnya, langsung aja kita buka di Visual Studio Code. Setelah terbuka, kita coba buka terminalnya ya. Kita klik New Terminal. Kita coba dulu running Laravel. Coba kita buka di web. Oke, ini udah jalan ya. Buat selanjutnya kita bakal ngurusin bagian database dulu. Kita nyalain dulu SAM-nya. Kita run dulu baca sama MySQL ya. Lalu kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini kita buat database nya. Misal saya buat ini festival makan, create database. Oke, setelah kita berhasil membuat database, sekarang kita koneksikan proyek Laravel tadi itu ke database kita. Untuk cara koneksinya kita harus masuk ke dalam file .env ini ya. Ini kita atur di db database. Ini nama database-nya tadi Festival Maka ya. Ini buat username. Kalau Windows itu biasanya root defaultnya passwordnya kosong, itu kalau Windows. Kalau Mac itu biasanya passwordnya root, username-nya juga root. Oke, setelah kita connect, kita bakal buat migration dulu ya. Di sini kita buat terminal baru aja. Pertama kita cek dulu nih di folder database migration. Di sini kita udah punya tabel migration untuk membuat tabel user. Ini mungkin kita modif sedikit ya. Kita cuma butuh nama, name, email, password, terus kita punya status ya. Ini buat statusnya kita tuh udah terdaftar di tim apa belum. Nanti 0 buat belum, 1 untuk sudah terdaftar. Terus satu lagi kita buat token ya. Token itu nanti buat outnya ya, buat ngecek setiap kita melakukan sesuatu, misal pindah tab, nambah data, itu kita harus dicek dulu tokennya. Kalau kita nggak punya token, otomatis kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini kita bikin no label. Kenapa no label? Karena setiap kali kita logout, token yang ada di dalam
tabel kita itu akan dinulkan, nilainya dijadikan nol. Nah, sekarang kita butuh buat migration lagi untuk admin ya. Kita bisa melakukannya dengan cara menggunakan artisan. PHP artisan migration create, ini buat create tabel baru, namanya apa? Admins table. Oke, udah jadi ya. Kita cek. Nah, ini admins. Sebelumnya file jobs ini dihapus saja ya, kita nggak perlu. Untuk admins kita cuma butuh email, password, sama token. Bisa di copy dari yang tadi. Kita butuh email, password, sama token. Statusnya hapus. Oke. Lalu satu lagi ya, kita butuh tabel buat nyimpan tim yang ada. Langsung aja PHP artisan migration create teams table. Oke, buat tabel tim kita punya, copy lagi ya, pertama dan nama tim. Ini kita unique juga ya, karena nggak boleh sama ya. Terus universitas, ada status, sama yang terakhir user ID. Ini buat ngasih tahu tim ini tuh punyanya siapa sih, usernya siapa gitu. Ketiga integer. Oke, buat database kita udah. Sekarang kita coba migration yang telah kita buat ke dalam tabel di PHP MyAdmin tadi. Kita bisa tulis PHP bisa migrate. Oke, berhasil. Kita cek di PHP MyAdmin ya. Kita refresh dulu. Coba kita cek festival makan. Nah, ini udah ada tabel yang kita buat tadi. Ada tim. Ya, udah bener ya. Admins, user. Oke, udah bener. Sekarang kita lanjut membuat tampilan ya. Untuk tampilan kita ada dua kan, ada buat admin sama buat user. Sekarang kita buat foldernya dulu aja. Buka resource, views. Di sini kita buat folder baru. Yang pertama kita punya out ya. Ini fungsinya untuk nyimpan login sama halaman login sama register. Terus yang kedua ada page buat nyimpan halaman beranda ya. Terus satu lagi kita punya template. Oh ya, di sini kita bakal menggunakan templating engine dari Laravel. Jadi nanti kita punya satu tampilan utama yang nanti digunakan di halaman-halaman lain. Kita akan memisahkan navbar dan isi dari tampilan itu. Oke, buat out kita buat login sama register ya. Pertama buat admin dulu, terus
buat user. Buat admin kita punya login .blade. Ini bisa kita copy. Untuk yang ini kita register ya, register. Ini kita bisa copy lagi buat user. Oke. Oke, ini udah berhasil buat tampilannya ya, tapi masih kosong. Sekarang kita bikin halaman utamanya dulu, bikin template-nya dulu ya. Template sama kita punya admin sama user ya. Buat template-nya nanti kita bakal misahin headernya atau navbarnya sama kontennya. Buat welcome plate-nya bisa dihapus saja. Oke, buat di user kita buat file app.plate.php. Ini buat konten utamanya. Terus headernya. Nah, untuk HTML utamanya kita bakal buat di app tadi ya, app.php punyanya si user dulu kita ngerjainnya. Langsung aja buat HTML. Ini misal kita kasih judul Festival Makan by Rayhan Rafid. Nah, untuk bodinya nanti kita kan bakal punya navbar ya. Pertama kita bakal buat headernya dulu ya. Buat headernya kita bakal ambil dari Bootstrap. Kita buka aja Bootstrap. Terus kita cari navbar. Kita scroll dulu ke bawah, cari yang ini ya, navbar with text. Kita copy aja. Oh ya, sebelumnya kita bakal masukin ke dalam kontainer dulu. Ini biar kontennya agak ke tengah ya, biar rapi. Oke. Kita udah punya header, kita masukin ke bodinya, ke halaman app.plate-nya. Include templates, jadi lokasinya di mana, di templates, user, header. Oke, sekarang kita udah punya header, kita coba running. Sebelumnya kita masuk dulu ke routingnya ya. Kita masuk ke routes.web.php. Nah, ini masih menjalankan root welcome ya. Kita bakal buat root sendiri nanti. Oke, setelah kita buat headernya dan dimasukkan ke dalam app.plate, sekarang kita bakal buat di halaman berandanya.
halaman berandanya itu ada di page. Ini kita buat juga new folder user sama admin sekalian. Di dalam user, di sini baru kita buat halaman berandanya. Kita namain index.blade.php. Oke, di sini kita bakal pakai template dari app.blade ini tadi ya. Jadi kita nggak perlu membuat HTML baru seperti ini. Enggak, kita bakal di sini namanya extends. Kita menggunakan template yang tadi kita sudah dibuat di sini. Extends templates di users.app. Coba kita run dulu. Oh ya, kita kan belum buat rootnya ya. Kita buat dulu rootnya. Ini kita ubah semua ya. Untuk halaman slash ini kita bakal masukin beranda user. Sebelumnya kita harus buat controller dulu ya. Lokasinya di app http controller. Nah, di sini kita bakal buat dulu controllernya. PHP artisan make controller, lalu namanya misal saya namakan user controller. Setelah kita membuat controller, kita bisa langsung bukanya di sini. Nah, di sini kita bisa membuat function yang akan kita gunakan. Yang pertama kita bakal buat dulu untuk halaman utama ya, halaman index atau beranda. Kita bikin public function index. Di sini kita akan mengembalikan halaman beranda dari user. Jadi lokasinya di page user index. Oke, sekarang kita coba running. Kita buat dulu di web.php ini, kita buat rootnya ya. Jadi untuk URL slash kita bakal pakai function dari user controller, nama fungsinya tadi index ya. Sekarang coba kita running. Oke, kita lupa buat mengambil CDN dari Bootstrap ya. Jadinya CSS sama CS nya belum ke import. Kita import dulu ya. Getting start. Ini ya. Kita tinggal copy aja. Kita masukkan di app.blade. CS nya juga. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, ini tampilan setelah kita berhasil mengimport Bootstrap-nya ya. Oke, sekarang tinggal kita modif. Kita masuk ke headernya. Buat ini kita ganti nama jadi festival.
Terus karena kita nggak perlu, kita rapikan dulu. Nah, untuk di bagian span bagian kanan ini kita bakal masukin button untuk login sama logout, login sama register ya. Ini kita ganti jadi div. Sekarang kita bikin button ya. Ini nanti buat login masuk. Ini buat daftar. Kita kasih class button primary buat daftarnya. Button outline primary. Sekarang coba kita cek. Oke, tampilannya seperti ini ya. Buat tulisannya warnanya hitam, ini mungkin kita bisa ubah sedikit sini. Kita bakal buat button di dalam tag A ya. Di sini baru kita tulis masuk. Buat ini sama ya. Ini daftar. Buat classnya kita masukin ke buttonnya. Oke, kita rapiin dulu. Sekarang coba kita cek. Oke, di sini warnanya udah bener ya. Oke, udah lumayan. Sekarang kita bikin konten di dalam sini. Buat konten kita harus atur app template-nya. Kita akan bikin buat dia menerima inject ya, menerima HTML dari halaman lain. Itu kalau di Laravel itu namanya yield. Kita bikin dulu kontainer. Nah, di dalam kontainer ini kita bakal buat yield. Di sini isinya konten. Nanti kita panggil di halaman berandanya. Oke, di berandanya kita akan menggunakan yield tadi itu dengan cara section, lalu bawahnya section. Oh ya, sectionnya kita kasih nama dulu. Tadi kita buat konten ya. Di sini kita buat konten. Oke, buat kontennya kita bakal buat sebuah tulisan dulu ya. Mungkin dua. Ayo ikuti kebanyakan nasional Indonesia. Oke, coba kita cek dulu. Nah, kita bakal buat ini jadi ke tengah. Kita bakal atur di kontainernya di sini ya. Kita kasih X auto biar ke tengah. Lalu kita kasih margin Y
atas sama bawahnya. Ini kan tadi terlalu dempet ya, kita buat agak renggang. Lalu kita kasih juga lebarnya mungkin sekitar 750. Nah, ini kita udah agak ke tengah ya. Sekarang kita bakal membuat tulisannya agak lebih menarik ya, mungkin dikasih tebal tipis. Buat tulisannya nanti kita bakal tebelin di bagian lomba makan. Bagian sini kita bakal tebel, lalu bagian se-Indonesianya sampai sini. Oke, coba kita cek. Oke, tampilannya jadi seperti ini ya, lumayan menarik. Terus kita bakal ngasih gambar di bagian bawahnya. Buat gambar kita ambil dari free pick mungkin ya. Coba kita cari it vector. Oke, kita ambil yang bagian kanan ini ya. Oke, bisa kita download aja. Langsung buat gambarnya ini kita bisa masukin ke folder public ya. Kita masukin ke dalam public. Oke. Nah, buat gambarnya saya ganti nama jadi icon.png. Oke, sekarang kita panggil gambarnya. Karena kita mengakses file yang ada di dalam folder public, jadi kita bisa langsung manggil namanya aja nih, icon.png. Coba kita cek. Belum masuk ya. Oh, ternyata udah masuk, cuma gambarnya terlalu besar. Jadi kita kecilin dulu sesuai ukuran web. Oke, kita kasih style. Kita kasih lebar sekitar 650. Tingginya 350 ya. Oke, tampilnya bakal seperti ini ya. Sekarang kita bakal kasih button di bawah. Ini ada button satu buat mendaftarkan tim kita. Oke, langsung aja dibuat. Di sini kita buat button. Tulisannya daftar sekarang. Terus coba kita cek dulu aja. Oke, buttonnya kecil ya, kita bakal buat seukuran
sekitar segini, kira-kira sepanjang dari gambarnya. Oke, kita kasih style, kita kasih lebar 650 x, sama kayak gambar tadi ya. Oke, tampilnya bakal seperti ini. Ini karena masih terlalu dempet ya, kita bakal kasih sedikit margin Y atas sama bawah, mungkin sekitar 5 MY 5. Oke, untuk halaman user kita udah jadi seperti ini. Sekarang kita bakal membuat pendaftaran ini ya, tapi kan kita dalam kondisi belum login. Jadi kalau kondisi belum login, setelah kita ngeklik daftar sekarang, kita bakal diarahkan ke halaman login. Jadi kita harus mengerjakan halaman login sama daftar dulu. Oke, mungkin sekian dulu video buat kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan lanjut membahas pembuatan login dan pendaftaran user.